Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu Ibu Rika Kartika SIP MSI, izinkan saya Hana Maula Maharani dengan NIM 1014241050 mempresentasikan tentang analisis masalah kekerasan polisi dan pelanggaran HAM lainnya mewarnai aksi damai Hari Buruh Internasional 2025. Latar belakang masalah. Pada 1 Mei 2025, aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta dan Semarang, diwarnai oleh tindakan represif aparat kepolisian. Di Jakarta, aparat membubarkan aksi di depan kompleks DPR MPR Senayan dengan menggunakan meriam air dan gas air mata tanpa peringatan yang sah. Setidaknya 14 peserta aksi termasuk 4 petugas medis ditangkap dan mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan dan tendangan. Di Semarang, polisi membubarkan aksi dengan cara serupa, bahkan gas air mata dilaporkan mengenai posko medis. Penangkapan sewenang-wenang dilakukan terhadap peserta aksi, dengan setidaknya 14 orang masih ditahan hingga Jumat siang di Polrestabes Semarang. Pembahasan insiden kekerasan ini mencakup pemukulan terhadap demonstran, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, serta penggunaan kekuatan berlebihan untuk membubarkan massa. Beberapa laporan menyebutkan adanya keterlibatan aparat yang tidak menjalankan prosedur pengamanan sesuai standar hak asasi manusia internasional. Situasi ini menunjukkan lemahnya penanganan terhadap aparat serta belum optimalnya pemahaman dan penerapan prinsip HAM dalam pengamanan aksi damai. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum terus menurun. Kekerasan fisik dan penangkapan sewenang-wenang. Di Jakarta, aparat membubarkan aksi tanpa peringatan, menggeledah barang pribadi, dan menahan 14 orang, termasuk 4 petugas medis. Banyak korban mengalami luka memar, benturan, bahkan robekan kepala akibat kekerasan. Di Semarang, selain menggunakan gas air mata dan water cannon yang menarget posko medis, 14 orang juga ditahan di Polrestabes. Jurnalis dari Tempo mengalami pemukulan hingga dilecehkan secara fisik. Intimidasi terhadap jurnalis dan petugas medis. Jurnalis dari Progresif di Jakarta dipaksa menghapus rekaman dan dipukul saat merekam aksi kekerasan aparat. Di Semarang, jurnalis Tempo juga dipiting dan dipukul saat meliput protes, bahkan saat di bawah pengawasan pejabat kepolisian. Petugas medis ditangkap dan mengalami kekerasan fisik di kepala atau di leher, padahal bertugas membantu secara kemanusiaan. Pelanggaran prosedural dan impunitas. Amnesty menilai penggunaan kekuatan aparat tidak proporsional, melanggar Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang ilegalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Penggunaan aparat tidak berseragam tanpa identifikasi juga bertentangan dengan standar HAM internasional. Di tingkat nasional, kekerasan dan impunitas aparat telah membentuk pola berulang, termasuk penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan intimidasi terhadap jurnalis dan pembela HAM. Solusi dan penanganan. Penegakan hukum. Harus ada investasi independen terhadap kasus-kasus kekerasan oleh polisi serta akuntabilitas melalui proses hukum yang transparan. Reformasi kepolisian. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat mengenai standar HAM, teknik pengamanan, aksi damai, dan deeskalasi konflik. Pemantauan aksi damai. Libatkan lembaga HAM dan pemantau independen saat aksi besar berlangsung untuk mencegah kekerasan. Kebijakan tegas pemerintah. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM dengan membuat aturan tegas yang melarang tindak represif dalam aksi unjuk rasa damai. Ringkasan.
Pelanggaran HAM yang terjadi pada 1 Mei 2025 menyoroti kekurangan serius dalam budaya pengamanan aparat Indonesia, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan, penanganan dan intimidasi terhadap petugas medis atau jurnalis, serta impunitas struktural. Solusi harus dilakukan melalui investigasi independen, reformasi internal, pengawasan eksternal, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penegakan hukum tanpa kecuali. Materi ini dikutip dari Amnesty ID. Sekian analisis kasus dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.